Cilaja, sangat mulia. Tempat tanggal lahir Kuningan 12 Juli 1992. Saya dari SD itu saya sekolah di SD 1 Cilaja. Kemudian setelah itu saya lanjut ke Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Saka 3 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Itu MTS, kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah 6 tahun di sana. Selanjutnya setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar University di Kairo dari tahun 2011 sampai 2015. Kemudian melanjutkan kembali S2 itu di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Ketika saya pulang dari Mesir itu alhamdulillah antusias warga Kuningan untuk belajar Al-Quran itu sangat tinggi, sehingga banyak sekali teman-teman, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mengaji, terutama bersama saya. Kemudian mereka yang mengaji itu bersama saya buatkan komunitas, sehingga dari mulut ke mulut banyak informasi mengaji ini semakin tersebar gitu, seperti itu. Sehingga alhamdulillah, bahkan yang saya ingat itu ketika saya pulang dari Mesir, yang mengaji bersama saya itu bisa nyampe 150 orang gitu ya. Saya sendiri yang mengajar waktu itu, dan saya ya karena masih belum menikah saat itu ya, alhamdulillah ya itu masih itu kita pegang gitu, seperti itu ya. Jadi saya buatkan komunitas sehingga informasi untuk mengaji itu semakin tersebar, seperti itu. Awalnya bikin komunitas. Kemudian yang kedua, pada tahun 2018 ada teman saya itu menitipkan keponakan untuk bisa dibimbing sehingga hafal 30 juz, seperti itu. Kemudian kita berpikir gitu ya, karena kita tidak punya apa-apa, tidak punya SDM, maksudnya tidak punya tempat untuk bimbingannya. Kemudian juga kita kalau misalkan pulang pergi itu nanti biasanya tidak maksimal ya. Akhirnya kita rundingkan dengan istri saya, karena 2018 posisinya saya sudah menikah. Saya berunding dengan istri saya. Kemudian diingat-ingat kembali, saya juga punya amanah dari guru saya yang telah menghafizkan saya untuk menghafizkan minimal 3 orang. Sehingga ketika datang satu orang yang ingin minta dibimbing untuk menjadi hafiz 30 juz, maka saya langsung ingat dengan pesan guru saya, dan ini mungkin salah satu wasilah supaya saya bisa menunaikan pesan tersebut gitu, pesan guru saya tersebut. Jadi dengan itu saya bismillah, dengan istri saya kita berdua sepakat, ayo kita bikin yayasan aja. Kemudian yang ketiga, karena kita juga tadi kan kita punya komunitas, dan dari komunitas itu kita ambil yang paling menonjol dalam mengajinya gitu ya, dan kita lihat mereka juga siap untuk untuk mengajar juga. Akhirnya kita rekrut menjadi bagian pengurus yayasannya gitu. Jadi di yayasan itu pengurusnya adalah mereka yang sudah mengaji bersama saya, sehingga visi misi kita itu sama gitu ya. Jadi sehingga ketika berjalan itu tidak ada perbedaan visi dan misi. Yang dipelajari itu tentunya adalah yang berkaitan dengan Al-Quran gitu ya, terutama
untuk menunjang hafalan mereka. Jadi yang pertama itu adalah tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran kita pakai rujukannya adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan Tuhfatul Atfalnya. Kemudian yang kedua adalah matan Muqaddimah Al-Jazariyah, yaitu Imam Al-Jazari. Itu yang kita ajarkan kepada santri, sehingga bacaan mereka itu insya Allah terstandarisasi gitu, seperti itu. Itu yang pertama yang pelajari itu tahsin. Kemudian yang kedua selain menghafal ya, yang kedua adalah ilmu-ilmu penunjang mereka dalam dalam menghafal, dalam beribadah. Contohnya seperti kita pelajari juga tafsir, bukan, kemudian fikih, kemudian hadis gitu ya. Cuman pelajaran-pelajaran selain pelajaran inti yaitu Al-Quran itu dipelajari tidak secara intens gitu ya. Dipelajarinya mungkin pelajaran tafsir itu seminggu sekali, kemudian fikih seminggu sekali, hadis seminggu sekali, bahasa Arab seminggu sekali, atau sesuai kebutuhan bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Metodenya kemarin kita sudah bikin metode tersendiri, yaitu namanya metode talqin. Sebelumnya itu santri dari angkatan pertama sampai angkatan kedua kita tidak menggunakan metode apa-apa. Maksudnya metodenya terserah masing-masing. Ketika santri itu udah menguasai metode A, silahkan pakai metode itu. Menguasai metode B, silahkan pakai. Metode C, silahkan pakai. Ternyata setelah kita evaluasi, hafalan mereka itu tidak seragam. Ada yang memang kuat, ada yang memang dia tidak kuat gitu. Akhirnya kita pada angkatan ketiga, angkatan keempat gitu ya, kita mulai menggunakan metode talqin. Jadi menghafal sambil kita hafalkan juga nomor ayatnya, nomor halamannya, dan itu setelah kita ukur dengan diadakan tes, ternyata hafalan santri itu mayoritas pada kuat gitu. Walaupun yang kita korbankan itu adalah selesai mereka menghafal Al-Quran itu lebih lama dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekarang ini rata-rata selesai 30 juz itu 1 tahun, ya 10 bulan sampai 12 bulan. Kalau dulu angkatan pertama dan angkatan yang kedua itu ada yang hampir 6 bulan atau 6 bulan lah. 6 bulan itu ada yang udah selesai 30 juz. Cuman memang hafalannya kualitas hafalannya di bawah dengan kualitas hafalan yang dia menggunakan metode talqin tersebut ya. Metodenya sudah ada, bukunya sudah ada, insya Allah mudah-mudahan segera akan kita launchingkan metode itu, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Menghafal Quran itu ya ada dua program, ada program beasiswa dan non beasiswa ya. Semuanya ini yang menghafalkan Al-Quran mudah-mudahan bisa sampai 30 juz. Kemudian untuk yang beasiswa itu programnya adalah 1 tahun. 1 tahun menghafal ya, perbaikan bacaan, kemudian menghafal, kemudian di tahun kedua khidmah gitu ya, pengabdian sambil memutkinkan hafalannya. Kemudian yang keduanya adalah yang mandiri atau non beasiswa. Yang non beasiswa ini dia menghafal sesuai dengan waktu yang dia inginkan, kemudian setelah itu tidak ada masa pengabdian bagi mereka. Yang membedakan kita mungkin kita lebih ke fokus di Al-Quran ya. Barangkali di pesantren lain itu ada memang khusus, misalkan dia tradisional, berarti yang dipelajarin itu adalah pelajaran kitab-kitab gitu ya, baca kitab dan sebagainya. Kalau kita yayasan kita atau pesantren kita itu fokus dalam mendalami Al-Quran, terutama dalam bidang tahsin dan menghafalkan Al-Quran seperti itu. Untuk untuk ke tafsir dan sebagainya itu kita belum
sana, cuman kita mengenalkan aja tafsir itu seperti ini, cuman pengenalan aja untuk tafsir. Tapi yang jelas kita itu di di tahsin Al-Quran dan di bidang hafalan Al-Quran. Karena kita punya program unggulan kita adalah karantina tahfiz Al-Quran. Insya Allah ya, kita udah mencetak berarti dari tahun 2018 sejak berdirinya Yayasan Hifdzul Quran sampai sekarang 2021 itu kita sudah mencetak 16 hafiz Quran 30 juz gitu ya. Memang kalau dihitung-hitung dari tahun 2018 sampai 2021 berarti kurang lebih 1 tahun itu 5 orang gitu ya. Kenapa sedikit? Karena memang kita terbatas dari tempat tinggalnya terbatas gitu. Karena memang santri kita seadanya ya, masih sekarang aja ada 20. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون